Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Koromah, NIM 2019-33073. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Banda Kudus. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang perspektif global dari visi geografi dan sejarah. Perspektif global dari visi geografi. Geografi adalah ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Ruang yang dikonsepkan dalam geografi yaitu permukaan bumi yang terdiri atas muka bumi yang berupa darat dan perairan serta kolom udara di atasnya. Perspektif geografi adalah perspektif keruangan yang bertahap dari perspektif lokal, perspektif regional, dan perspektif global. Perspektif lokal merupakan keadaan suatu pemukiman, jalan pertanian, pengairan, perdagangan, dan keadaan penduduk setempat. Tetap begitu-begitu saja dari waktu ke waktu, ataukah selalu mengalami perubahan? Melalui pengamatan perspektif lokal, kita dapat menyaksikan bahwa perkampungan yang lebih luas dari perkampungan semula yang menghubungkan satu perkampungan dengan perkampungan lainnya, yaitu karena adanya jalan, alat angkutan, dan transportasi. Dalam proses perluasan suatu kota dan penambahan serta pertambahan penduduknya, telah terjadi proses yang dikenal dengan sebutan urbanisasi. Urbanisasi sebagai suatu proses menurut W.J. Bawarontoe, Ahmad Syarif Puratmaja, Utan Rustam Prisma pada tahun 1972 terjadi karena adanya tiga peristiwa yang berkaitan satu sama lain. Tiga peristiwa tersebut dalam proses urbanisasi yaitu: yang pertama, perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan; yang kedua, perluasan area atau kawasan kota; dan yang ketiga, perubahan cara hidup sebagai orang kota. Perspektif regional merupakan perspektif keruangan yang menjangkau kawasan yang lebih luas seperti kabupaten, provinsi, Indonesia Timur, ASEAN, dan Asia Pasifik, dan lain-lain. Pengertian region atau wilayah atau kawasan menurut Peter Heger pada tahun 1975 adalah bagian dari permukaan bumi baik alamiah maupun binaan manusia yang membedakan diri dari area yang ada di sekitarnya. Dengan menerapkan pengamatan perspektif regional, kita dapat mengkaji perubahan dalam ruang yang disebut region, seperti perluasan wilayah dari kota-kota yang mengalami perluasan menjadi provinsi. Interaksi keruangan antar negara dapat terjadi karena adanya perkembangan transportasi dan juga media elektronik. Perspektif keruangan yang paling luas adalah perspektif global. Dalam bidang geografi dikenal adanya konsep dasar globalisme. Gabriel R.E. pada tahun 1996 dan bumi sebagai suatu planet menurut James pada tahun 1979 yang mengungkapkan bahwa bumi adalah suatu global atau suatu planet itu berdampak luas terhadap kondisi alamnya dan kondisi kehidupan yang mendunia, seperti penggundulan hutan di kawasan tertentu, pembakaran hutan di kawasan tertentu, pencemaran udara yang berlebihan, mengakibatkan dampak yang negatif yaitu pemanasan global bagi seluruh dunia. Pemanasan global dapat terjadi karena meningkatnya jumlah karbon dioksida di atmosfer, efek rumah kaca di atmosfer yang meningkat. Nah, selanjutnya kita akan membahas perspektif global dari visi sejarah. Maaf ya, materinya ada di HP jadi membaca HP. Seperti yang diungkapkan Immanuel Kant pada abad 18 bahwa sejarah dan geografi merupakan ilmu dwi tunggal, artinya ilmu yang saling berkaitan. Seperti sejarah mempertanyakan kapan terjadinya suatu peristiwa atau sejarah masih belum lengkap jika tidak dipertanyakan di mana tempat terjadinya, yaitu geografi. Jadi perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu, terutama waktu yang telah lampau. Kita tentu sangat mengenal tokoh-tokoh agama, para nabi dan rasul yang tidak hanya berpengaruh terhadap umatnya pada suatu mereka masih hidup, tetapi tetap menjadi pola perilaku teladan secara global sampai saat ini. Nah, itulah perspektif global
dari visi geografi dan sejarah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.